Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa nasdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di tempat ini. Tentu saja kita niatkan untuk belajar, sama-sama men-sharing. Tema kita kali ini berkaitan dengan manajemen pendidikan ya. Materinya S2 ini. Ya. Ya anggap aja kita kuliah S2. Manajemen pendidikan Islam. Bagaimana sih urgensinya, bagaimana sih pentingnya kita memanage sebuah lembaga pendidikan yang kita berikan label dengan Islam. Ini ada sebuah jargon atau ya mungkin masyhur, kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik akan dihancurkan oleh kebatilan yang tersusun rapi. Bukan berarti lembaga pendidikan yang lain batil, bukan ya. Artinya kalau kita ingin sukses dalam lembaga pendidikan yang kita berada di dalamnya, kita harus mengorganisir, memanage, diatur, disusun dengan rapi sehingga hasil yang didapatkan bisa maksimal, hasil yang didapatkan bisa sesuai dengan keinginan, sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan. Ini kenapa kita perlu memperkenalkan tentang manajemen pendidikan Islam. Dulu saya mendengar kalimat manajemen itu anti manajemen. Ngapain sih belajar manajemen? Oh ternyata memanage itu penting. Karena saya secara tidak langsung nyemplung di dalamnya. Ya. Nyemplung di dalam sebuah lembaga pendidikan. Ya, yang mungkin awalnya kita jadi guru deh daripada nggak jadi apa-apa. Jadi alternatif kesekian-sekian gitu ya. Daripada enggak gitu. Ada yang emang cita-citanya ingin menjadi guru sehingga dia benar-benar meluapkan segala daya dan upayanya untuk bisa menjadi seorang pendidik yang baik dan bagus. Ada juga orang yang menjadi guru karena alternatif terakhir ya daripada gitu kan. Yang mendingan daripada enggak daripada ya. Akhirnya dia atau mungkin itu juga kita akhirnya nyemplung ke dalam dunia pendidikan. Mau tidak mau kita harus memiliki ilmunya. Ya, mau tidak mau kita harus memiliki ilmu tentang masalah ini. Paling tidak kita tidak buta ya, tidak buta dalam melangkah. Pentingnya manajemen pendidikan profesional dalam mendidik. Ya, ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkinahu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala itu mencintai seseorang yang jika dia mengerjakan sesuatu dia berusaha untuk mutkin. Dia berusaha untuk melakukan pekerjaannya dengan profesional, dengan rapi, teratur, bagus dan seterusnya. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik, seorang manajer, ya, seorang director, ya, seorang pengarah dan seterusnya, kita berusaha untuk profesional. Yang terkadang kita dalam lembaga pendidikan ya baper dibawa-bawa. Ya, bawaannya lapar. Kasih aja makanan hilang bapernya. Iya, perasaan di rumah dibawa, perasaan masalah keluarga di rumah dibawa ke sekolahan. Apalagi kalau misalnya akhir bulan belum gajian. Nah, udah tuh. Lagi haid lagi. Ditambah lagi ada masalah dengan suami di rumah. Ya, langsung tensi naik turun drastis luar biasa. Sehingga yang jadi pelampiasan kadang-kadang anak murid,
kadang-kadang teman sendiri. Jadi pelampiasan keadaan yang seperti itu. Nah, ketika kita berusaha untuk mutkin, ketika kita berusaha untuk profesional, itu nggak ngaruh tuh ada masalah apa di rumah, ada masalah apa di luar. Tetap dalam pekerjaan kita berusaha untuk profesional. Iya, berusaha untuk profesional. Buang jauh-jauh perasaan. Ya, jangan bawa perasaan di sini. Ya, kalau bawa perasaan, bawa bekal dari rumah, ya nasi bento sama ayam goreng, ya, hilang jadi, ya bapernya. Makan aja bu, ya pakai sambal enak. Saya kalau lagi banyak masalah, ya biasanya cari cemilan. Masya Allah. Kalau Nabi SAW kalau ada masalah segera sholat ya. Idza hazabahu amrun fazia ila sholat. Kalau lagi ada masalah pusing kepala cari cemilan. Iya, biar hilang bapernya. Ya. Apa itu manajemen? Secara bahasa artinya pengelolaan, ketatalaksanaan, atau tata pimpinan. Namanya juga memanage, mengelola, itu manajemen. Yang secara istilah artinya proses. Kita memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di lembaga, yang ada di sebuah perusahaan. Ini juga bisa nanti ada manajemen perusahaan, ada manajemen keuangan, ada manajemen macam-macam. Ini secara umum manajemen. Artinya kita berusaha untuk memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, yang kita miliki. Begitu juga teman-teman yang ada di sekitar kita, melalui otomatis kerjasama. Dengan cara diatur supaya supaya tujuannya bisa efektif, efisien, dan produktif. Begitu juga kalau misalnya kita di sekolah ada namanya ada produk yang akan kita hasilkan. Produk yang kita hasilkan itu berupa apa? Berupa output, berupa lulusan. Ya, lulusannya Ilham gimana nih? Oh, masya Allah, baca Qurannya bagus, mujawwad, sesuai dengan tajwid, tartil. Hafalannya gimana? Masya Allah, hafalannya walaupun tidak banyak, tapi mutkin. Walaupun hanya satu, di sini berapa juz nih? Selesai lulus. Hah? Oh, ya misalnya kita targetkan 1 juz, selesai lulus dari SD Ilham atau MI Ilham, tapi mungkin 1 juz 30 juz 30 ya. Juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas. Ya terkadang kita untuk mewujudkan seperti itu produk dari hasil yang kita ajarkan selama ini tidak semuanya 100% hafal juz 30. Saya pernah ngajar di Bekasi, itu kelas 1 sampai kelas 6 targetnya cuma 1 juz 30. Tetapi ketika kita tes di kelas 6 ternyata tidak semuanya mungkin 30 juz. Juz 30 maaf. Juz 30 dari An-Naba sampai An-Nas. Apa kendalanya? Nah, ini yang perlu diteliti, ini yang perlu dievaluasi. Makanya kita perlu menggunakan ada metode-metode bagaimana inputnya, ya, bagaimana prosesnya. Ketika input masuk pendaftaran awal gimana tuh? Apakah seluruh input yang ada ini sudah bisa baca Quran atau rata-rata masih iqra? Bagaimana dia bisa menghafal mandiri kalau ternyata baca Qurannya masih belum bisa atau masih iqra 1. Iya. Kalau misalnya rata-rata iqra 6 Ustadz, masya Allah, tinggal kita lakukan langkah-langkah yang efisien dan efektif supaya produk yang nanti kita bisa hasilkan bagus. Iya. Saya pernah buat jadi bahan penelitian sebuah sekolah swasta, sekolah tahfiz yang goalnya, produknya ingin mencetak santri yang hafal 30 juz. Tapi ternyata kita teliti dari 4 aspek, dari kontennya, dari materi yang diajarkan, dari inputnya,
dari siswa yang daftar ke sekolah tersebut. Kemudian dari prosesnya, bagaimana proses belajarnya, kita teliti dari awal sampai akhir. Kemudian produknya seperti apa. Ternyata dari sekian tahun yang ada dan berjalan, yang hafal 30 juz cuma 1 orang dari 60 siswa. Dari 60 siswa yang hafal antara 20 sampai 25 juz tidak ada. Yang hafal dari 15 juz sampai 20 juz hanya sekitar 5 orang. Selebihnya di bawah 10 juz. Ini selama 3 tahun belajar dengan target seperti itu. Maka kita bisa kasih kesimpulan, ini perlu diturunkan targetnya. Perlu diturunkan targetnya karena ya ternyata dari konten yang ada bagus, 30 juz lulus SMP. Ternyata dari input tidak mendukung. Karena masih banyak anak-anak yang masih ikro, belum bisa baca Al-Qur'an lancar, ya. Begitu juga ketika proses, bagaimana prosesnya? Oh, ternyata ada gurunya yang jarang masuk, mengajarnya dengan metode masing-masing, tidak ada metode baku dan seterusnya. Sehingga hasil yang didapatkan beraneka ragam antara satu guru dengan guru lain, metodenya beda-beda walaupun goalnya mungkin mereka tujukan sama. Ya, ini yang perlu evaluasi kembali, bagaimana prosesnya, bagaimana inputnya, nanti goalnya, produknya bisa kita lihat. Itu manajemen, kita memanage keseluruhan sumber daya yang ada sehingga bisa menghasilkan goal yang baiknya, efektif, efisien, dan produktif. Ada pendidikan Islam, ya, manajemen pendidikan Islam. Kalau kita berbicara pendidikan Islam berarti ya kita mengacu kepada nilai-nilai Islam yang kita ajarkan kepada peserta didik. Tentu saja sebagai bekal mereka nanti di dunia maupun di akhirat. Terkadang kita menginginkan anak-anak mendapatkan dunia dan akhirat 50-50. Banyak lembaga yang memiliki jargon atau visi misi sukses dunia, sukses akhirat 50-50. Tapi ternyata di perjalanan tidak semudah membalikan telapak tangan. Ketika kita mengejar diniyahnya, mengejar tahfiznya, pelajaran umum kalah, pasti nilainya anjlok. Ketika kita mengejar pelajaran umum, dunianya, pelajaran diniyahnya, tahfiznya anjlok. Pasti ada salah satu yang dikuatkan, pasti ada salah satu yang dikalahkan. Pasti, iya. Gak mungkin anak-anak bisa mampu menguasai seluruh mata pelajaran. Apalagi SMA, sampai 1 pekan itu ada 15 sampai 20 pelajaran. Dengan beban mata pelajaran yang banyak luar biasa, itu otaknya seperti apa? Belajar dari ba'da subuh udah setoran hafalan, udah persiapan sabak, persiapan setoran hafalan baru. Nanti jam 6 siap-siap mandi, sarapan, jam 7 udah masuk kelas, belajar di kelas sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore dengan dua kali istirahat. Habis asar ada pelajaran tambahan sampai menjelang maghrib. Habis maghrib ada halaqah. Ya, sampai menjelang Isya. Isya makan malam, habis makan malam ngerjain PR. Itu otak diperas banget. Kalau saya disuruh begitu mungkin saya nggak sanggup sekarang. Tapi yang terjadi, saya pernah melihat di salah satu pesantren di daerah Karawang, Pabuaran, begitu. Saya tanya, istirahatnya kapan, Dek? Istirahatnya cuma jam 9:30 sama jam 12 sama sholat asar. Setelah itu belajar lagi. Iya, Masya Allah. Belum lagi ada eskul, belum lagi ada, Masya Allah. Ini benar-benar diperas anak-anak itu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh sebuah lembaga. Maka kita katakan ini luar biasa. Ini kalau kita katakan ini memeras. Dan ternyata hasilnya
Iya. Yang mampu, yang nggak mampu ya luar biasa. Kasihan. Sehingga perlu adanya evaluasi. Maka kita sarankan Ustadz, kalau caranya seperti ini kasihan anak-anak. Perlu nggak dievaluasi? Akhirnya dievaluasi sehingga ada penjurusan. Yang mau ke tahfiz saja khusus tahfiz, yang mau ke diniyah saja nanti ke diniyah, yang mau ke umum. Sehingga ada pengklasifikasian, ada penjurusan. Dan itu lebih memudahkan dan lebih efisien kalau saya katakan ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan Islam, tentu saja supaya anak-anak bisa mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa saja mengejar akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan segala urusannya dan menjadikan kekayaan itu di hatinya. Ya, man kanatil akhiratu hammuhu jama'allahu syamlahu wa ja'al ghina fi qalbihi. Ini tentang pendidikan Islam. Adapun manajemen pendidikan Islam berarti proses pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada untuk agar supaya ya kerjasamanya efektif, efisien, produktif, semuanya dimanfaatkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kalau kita kejar akhirat, insya Allah dunia ikut ya, insya Allah dunia ikut. Coba permasalahannya kurikulum yang ada, kurikulum Diknas, kurikulum Kemenak itu biasanya kurikulum Kemenak copy paste dari Diknas, sehingga pelajaran umumnya pun menjadi banyak. Ketika kita juga ingin mengejar pelajaran diniyahnya, ternyata ada aturan-aturan yang harus kita mainkan di sana. Nggak boleh tidak boleh tidak, ya harus ikut. Ini menjadi dilema di dunia pendidikan kita ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita bisa menciptakan sebuah kurikulum yang bagus. Walaupun kenyataannya kita memiliki kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Apa sih yang namanya merdeka? Merdeka berarti bebas kan? Bebas. Diserahkan seluruhnya kepada lembaga pendidikan masing-masing untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut. Ya, nama hanya sekedar nama. Ya. Hanya sekedar nama, tapi pelaksanaannya ternyata tidak bebas. Ternyata tidak bebas. Baik. Fungsi-fungsi manajemen di sini ada 4 hal. Yang pertama perencanaan, planning, takhtit, ada pengorganisasian, tanzim, ada pengarahan, isyraf, ada pengawasan, ar-raqabah. Ya, muraqabah, dari kalimat itulah. Diawasi, merasa diawasi. Yang pertama planning atau perencanaan. Itu proses ketika hendak melakukan sebuah pekerjaan, kita pikirkan matang-matang, kita buat kerangka kerjanya sehingga tujuan yang hendak dicapai bisa optimal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi itu ada planning. Ada planning. Planningnya berupa apa? Al-ilmu. Ya, al-ilmu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian setelah al-ilmu, al-kitabah. Kemudian dicatat seluruh takdir makhluk yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada al-qalam uktub. Kata al-qalam ma aktub. Apa yang aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala uktub maqadirul khalaiq ila qiyamis saah. Tulis takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Itu kitabah. Setelah kita planning, kita bikin kerangka, coret-coretan, ditulis. Itu ditulis. Kemudian setelah itu ada masyiah, ada kehendak. Kita mau kemana nih, kan begitu. Kita memiliki kehendak. Kita mau ke sini, kita mau ke sini. Oh, kita mau ke arah mana? Kita mau targetnya ini, itu. Ada masyiah, ada kehendak. Setelah itu ada eksekusi ya, dengan diciptakan makhluk, ya. Kalau kita sudah merencanakan, kemudian kita juga sudah membuat kerangkanya, kemudian juga kita sudah
kita sudah menetapkan tujuan-tujuan akhirnya seperti apa, baru kita action. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya ya butuh perencanaan kalau kita ingin membuat sebuah hasil yang optimal. Agar perencanaan berhasil dengan maksimal, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketelitian dan kejelasan dalam membentuk tujuan. Ketika kita membuat visi, misi, dan tujuan, itu harus dipikirkan matang-matang. Sehingga visi dan misi yang kita buat itu mendukung untuk mencapai goal, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Iya, visi dan misi sebuah yayasan A, B, C, D, goalnya apa? Ya, mendukung nggak tuh visi misinya untuk mencapai goal tersebut, untuk mencapai tujuan tersebut. Maka ini harus direncanakan dengan matang. Yang selanjutnya, ketepatan waktu dengan tujuan yang hendak dicapai. Ini waktunya gimana? Ada deadline, ada schedule, ada jadwal, ada timeline, ada waktu-waktu yang harus kita rencanakan. Seperti Bapak Ibu guru membuat prosem misalnya, program tahunan, program semester, itu ada timelinenya. Ketika kita membuat pelajaran ini, protanya seperti apa, prosemnya seperti apa, iya. Supaya bagaimana seluruh materi yang ada di buku ini bisa terselesaikan, diajarkan kepada seluruh murid, seluruh siswa. Sehingga kita mengacu kepada kalender pendidikan. Hari efektif belajarnya berapa hari, jadwal sepekan itu ada berapa kali, tinggal kita buat schedule-nya, timeline-nya. Maka itu manfaat kita membuat program semester. Pekan pertama ini kita bahas bab 1. Nanti di sini ada bab 2, kemudian di sini pekan keberapa sini kita membuat ulangan harian dan seterusnya, sehingga hasil yang didapatkan bisa optimal. Kemudian ada keterkaitan antara fase operasional rencana dengan penanggung jawab agar dapat diketahui. Ketika kita membuat perencanaan, tentu saja tidak sendirian ya, kita butuh melibatkan teman-teman supaya tidak pusing sendiri bahasa kita. Malah ada beberapa teman, ada beberapa orang yang emang memiliki planning yang sama, visi misi yang sama. Kita buat keterkaitan antara A dengan B, C dengan D, dan seterusnya, sehingga tujuannya bisa maksimal. Kemudian juga yang keempat, memperhatikan aspek amal dalam sisi input masyarakat. Nih, masyarakatnya gimana nih? Masyarakatnya ini rata-rata usia TK kayaknya yang banyak nih. Bagusnya kita bikin TK di sini. Ya. Kalau ternyata usia produktifnya di sini cuma sedikit, ya kita bikin sekolah yang usianya produktifnya sedikit, ya insya Allah nggak ada yang daftar. Karena emang rata-rata lembaga pendidikan ngelihat ring satunya seperti apa. Kecuali kalau emang sudah cakupannya sudah luas ya, nggak perlu ring 1, juga yang lain bisa datang sendiri daftar karena sudah diketahui. Apalagi kalau misalnya sudah lebih besar lagi, mungkin skalanya bukan tingkat lingkungan kelurahan atau kecamatan, bukan, tapi mungkin cakupannya nasional, atau mungkin bahkan cakupannya bukan nasional lagi, internasional. Negara-negara tetangga daftar. Ada beberapa pesantren, beberapa mahat, santrinya bukan cuma dari Indonesia, tapi juga dari luar Indonesia, dari luar negeri banyak. Kemudian ada kemampuan organisatoris, penanggung jawab operasional, ada leadernya di situ. Ada leader, ada pemimpin, ada amirnya, dalam masalah ini ada manajernya yang akan mengawasi pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Mau tidak mau harus ada ya. Bagaimana mungkin
sebuah kapal bisa berjalan tanpa nahkoda? Mungkin bisa jalan, tapi arahnya nggak tentu. Kadang belok kiri, kadang belok kanan. Kenapa? Karena semuanya merasa, saya yang berhak menentukan, kan gitu. Beda kalau misalnya kapal ada nahkodanya, ada tujuannya jelas. Kita mau ke arah sini, lewat rute ini, jelas arahnya. Ya, kalau sebuah kapal tanpa nahkoda maka tidak akan jelas arahnya kemana. Begitu juga ketika kita membuat lembaga pendidikan, ini harus ada nahkoda yang jelas, punya planning yang jelas. Apa saja unsur-unsur perencanaan? Di antaranya penentuan prioritas. Prioritas kita membuat lembaga pendidikan ini apa? Prioritasnya misalnya A. Iya, misalnya contohnya tempat saya ngajar sekarang Raudhoh, kita bikin lembaga pendidikan khusus tahfiz. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa anak-anak hafal Quran. Usia SD hafal Quran sudah 30 juz. Masya Allah. Ya, kita bisa cari lulusan SD hafal 10 juz, 15 juz. Jarang di Jakarta Utara. Kalau mungkin bisa kita katakan nggak ada lah. Usia SD lulus bisa punya hafalan berapa? Minimal 10 juz, minimal 15 juz. Bisa dites mungkin atau tidak, kan begitu. Bahkan setiap lulusan ada yang selesai 30 juz, 30 juz. Ada tujuannya, ada prioritas, ada tujuannya. Kemudian ada rumusan. Rumusan bagaimana nih supaya bisa mencapai target yang telah ditentukan. Bagaimana supaya bisa mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan. Pokoknya lulusan SD ini misalnya hafal minimal 10 juz, maksimal 30 juz. Ada tujuan minimal, ada tujuan maksimal. Diformulasikan, buatlah buku mutabaah misalnya. Ada target harian, ada target pekanan, ada target bulanan, ada target per semester, ada target tahunan. Target hariannya misalnya dia harus menyetorkan mungkin setengah halaman sehari. Berarti kalau sebulan 20 hari efektif belajar, 20 hari efektif belajar berarti dia harus sudah punya hafalan setengah juz. 2 bulan berarti 1 juz. Kali setahun minimal 4 juz sampai 5 juz. Kali 6 tahun 30 juz. Target-targetnya seperti itu. Target minimal gimana? Target minimal ya bisa 10 juz lah. Selama 6 tahun. Maka ada target minimal dia sehari ya setoran minimal 2 baris sampai 3 baris. Karena kalau setengah halaman itu kan sekitar 7 sampai 8 baris. Iya. Belet-beletnya belet lah. Rendah-rendahnya kemampuan anak menghafal ya minimal 1 baris lah. Saya pernah ngajar, subhanallah. Emang anaknya tidak memiliki potensi menghafal kayaknya. Saya talkinkan sampai 10-15 menit sampai bahkan mungkin 20 menit. 1 baris nggak hafal-hafal. Iya. Tapi saya suruh push up dia mau. Berapa kali Ustaz? Ya 5 kali aja. Saya mau 10. Masya Allah. Disuruh 5 malah minta 10. Ternyata anak ini lebih kecenderungannya kepada motorik. Ya, orang tuanya yang pengen dia bisa hafal Quran, tapi anaknya nggak mendukung. Ya, otak anaknya tidak mendukung. Motoriknya lebih dominan. Kalau dikasih bola, masya Allah, dia bisa salto gitu, loncat. Wih, ini anak aktif sekali. Iya, dengan gerakan-gerakan yang mungkin kalau bisa kita katakan ini tubuhnya lentur sekali, kan begitu. Wah, ini berarti emang condongnya ke sana. Ini ada formulasi, ada target yang sudah kita tentukan, kemudian penyerahan tanggung jawab. Setelah kita sosialisasikan kepada guru-guru, ini sosialisasi tentang target kita, prioritas seperti apa, prosedurnya, formulasinya seperti apa, nanti metodenya seperti apa. Nah, itu nanti ada bagian ke pengarahan ya. Pengarahan. Ini baru unsur perencanaan. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian, tanzim. Diatur supaya terstruktur,
supaya apa namanya jelas, supaya jalannya jalan bareng, jangan sendiri-sendiri. Seperti tadi penelitian yang kita lakukan pada sebuah sekolah yang targetnya lulus 3 tahun 30 juz, ternyata setiap guru punya metode masing-masing. Dan setiap guru ternyata jalan sendiri-sendiri. Wah, ini masalah. Kenapa kok bisa timbul permasalahan seperti ini? Kita tanya ke manajernya, kita tanya ke kepala sekolahnya. Kenapa Ustadz kok bisa begini Ustadz? Dari sekolah sendiri sebenarnya tidak menentukan. Nah, itu sudah ketahuan jawabannya. Dari sekolah sendiri kita tidak menentukan metode pengajaran. Diserahkan kepada guru masing-masing. Sehingga hasilnya pun beraneka ragam. Hasilnya pun tidak sama, tidak ada standar baku di situ. Ya, yang bagus-bagus. Ya, maka kita katakan kalau teman-teman ada metode bagus, sharing ke teman-teman yang lain. Nih, kalau untuk ngajarin anak-anak yang motoriknya luar biasa bagus, nih metodenya begini nih. Untuk ngajarin anak-anak yang luar biasa super duper aktif, ya ini metodenya seperti ini. Untuk ngajarin yang anak-anak pinter, duduk tenang, anteng, gampang, semua orang bisa, kan begitu. Tinggal kita kasih soal, jelasin dikit, kerjain, langsung jalan dia sendiri. Atau kita langsung kasih soal, nggak perlu dijelasin, udah bisa jalan sendiri, kan begitu. Kita pernah menggunakan metode kelas seperti itu. Ada tes tuh tes 1 2. Iya. Kita pernah coba tes paralel kelas. Jadi satu paralel kelas itu jumlah kelasnya ada 6 kelas, 6 lokal. Ini masih satu kelas ya, kelas 5 misalnya. Kelas 5 ada 5 kelas. Kita coba metode anak-anak yang pintar digabungin jadi satu kelas. Anak-anak yang level 2-nya yang kemampuannya di bawah A ya dimasukin ke B. Di bawahnya lagi C, di bawahnya lagi D, E, F. Berarti yang paling buruk di kelas F. Wali kelas yang di kelas A enak. Ngajarinya gampang. Kenapa? Anaknya pinter-pinter, duduknya pada rapi, santun, sekali kita kasih perintah A langsung jalan, gampang. Tapi kalau ngajar di kelas F, belum masuk gurunya udah stres duluan. Masuk langsung disambut lemparan kertas, ada pulpen kan gitu, ada yang naik meja, masya Allah. Iya, ternyata dampaknya beraneka ragam, ada positif ada negatif. Yang positif, guru-guru yang semangat belajar, ingin menggali potensi diri, mereka berusaha mencari bagaimana sih metode yang cocok untuk anak yang seperti ini. Ya, kalau kita ngajar di kelas A tadi gampang. Kalau yang ngajar di kelas E atau F, ini luar biasa. Butuh persiapan lebih. Kita butuh tenaga ekstra. Pikiran yang butuh dicurahkan. Ini gimana nih caranya? Metodenya gimana nih supaya anak-anak bisa duduk tenang aja udah gimana? Akhirnya kita coba-coba, oh ternyata anak-anak ini motoriknya luar biasa. Kita persempit geraknya. Ruang geraknya dipersempit. Yang tadinya gudang buat nyimpan buku, kita jadiin buat kelas dia. Dirapihkan, karena ruangannya kecil dan anaknya pun nggak sebanyak di kelas A. Di kelas A anaknya 30. Di kelas F anaknya cuma 15. Kenapa sedikit? Ya karena
harus sedikit. Kalau banyak gurunya bisa stres. Tiap hari ketemu sama mereka, pulang-pulang rambutnya bisa botak gitu. Saking luar biasanya. Sehingga ruang gerak mereka dipersempit, sehingga mereka wah, mau nggak mau harus duduk. Dan dipilihkan guru yang cocok. Guru yang cocok seperti apa? Nah, ini nanti ada psikologi ya, psikologi pendidikan nanti. Artinya si manajer harus mengorganisasi untuk agar supaya hasil yang didapatkan maksimal. Sehingga muncul lagi pendapat, Ustadz kalau begini mah enakan yang wali kelas A dong, yang wali kelas E mah stres tiap hari. Bahkan sampai saya dapatkan ada yang gurunya pernah pingsan. Kenapa? Iya, jantungnya kumat. Alhamdulillah nggak mati. Iya, sesak nafas menghadapi murid yang seperti itu tiap hari. Subhanallah, sampai seperti itu ya, sampai pingsan, kecapean dan seterusnya. Sehingga, waduh, kalau begini perlu dievaluasi lagi. Akhirnya dicampur lagi, dimix lagi. Kelasnya heterogen. Kalau tadi kan homogen, kelas homogen seperti itu. Yang pintar-pintar, yang standar setengah-setengah begini, dan ini standar yang luar biasa. Sisi positifnya seperti itu, kita jadi kayak metode yang di kelas E sama di kelas A tentu saja beda. Jadi satu mata pelajaran saja metodenya macam-macam. Ini untuk kelas A, ini untuk kelas B, ini untuk kelas C, metodenya sendiri-sendiri. Nah, si guru dengan satu mata pelajaran dengan berbagai macam objek yang akan diajarkan, metodenya banyak. Beda-beda. Cuma emang butuh tenaga ekstra. Itu positifnya. Negatifnya tadi ya. Ya, yang guru yang F, E kasihan. Stres. Ya, tiap hari menghadapi seperti itu. Tapi mereka mampu menciptakan sebuah lingkungan belajar yang kondusif dengan anak-anak yang seperti itu, yang tidak bisa dilakukan oleh wali kelas A. Ya, ketika kita rolling, ketika kita putar gurunya, wali kelasnya yang biasa di kelas A, ya tentu saja efeknya luar biasa. Ya, dia jadi temperamen, tempe sama ramen. Tiap hari marah-marah terus, dan itu kebawa sampai ke rumah. Iya, kaget karena nggak biasa. Iya, itu dampak-dampaknya ya. Artinya pengorganisasian dengan berbagai macam metode ini perlu dicoba supaya kita bisa mengetahui hasil yang akan didapatkan. Agar pengorganisasian berhasil, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, sasarannya seperti apa. Kemudian volume pekerjaannya bagaimana, jenis pekerjaannya apa, aset yang diperlukan untuk keberhasilan seperti apa, asetnya apa aja yang ada. Perlu ada konsolidasi dan pembagian pekerjaan yang jelas, ada job desk yang jelas, sehingga yang terjadi organisasian guru dengan guru ini cocoknya di sini nih. Ya, sasarannya supaya bisa ini dan itu. Oh, guru ini begini dengan volume pekerjaan, misalnya jam pelajaran yang sekian, ya dia mampu lah. Kenapa? Sudah pengalaman. Ya, jenisnya sudah diketahui. Begitu juga kalau misalnya kita membuat sebuah agenda kegiatan. Kira-kira cocoknya yang PJ ini siapa ya? Itu manajer tuh yang tentuin tuh. Kayaknya Bu ini deh, kayaknya Pak ini cocok deh sebagai penanggung jawab kegiatan A, B, C, D, dan seterusnya. Setelah itu baru kita sharing pembagian pekerjaannya dan seterusnya. Ini biasanya dilakukan ketika raker ya. Ketika raker, ini manajer atau kepala sekolah mengumumkan penempatan guru fulan ajar kelas A, kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Diorganisasikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, ada pengarahan atau isyraf, memberikan bimbingan kepada rekan kerja sehingga ya
mereka bertambah pengetahuannya, kaya metodenya, sehingga kerjanya efektif, tidak capek, tidak teriak-teriak, dan seterusnya. Ada mentor, ada yang mengarahkan, dan tentu saja yang mengarahkan ini harus lebih selangkah lebih maju, ya, selangkah dua langkah lebih tahu daripada yang diarahkan. Jangan sampai ketika kita mengarahkan, kita malah yang diarahkan, kan begitu. Ini kebalik, ini kebalik. Contohnya ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah itu anak-anak luar biasa, ngobrol semuanya, rame gitu. Kita harus punya rules, kita harus punya peraturan di musola, ya. Dengan kita sosialisasikan terlebih dahulu kepada anak-anak. Ya, ini mentornya guru. Yang di-mentoring adalah siswanya, yang diarahkan adalah siswanya misalnya. Ya. Maka si mentor ini yang memberikan pengarahan ini mengarahkan kepada anak-anak. Pak guru mau jelaskan peraturan di musola. 1. Kalau sudah di musola, duduk rapi, ambil mushaf setelah wudhu, ya. Terus ngapain? Murojaah mandiri. Yang menyalahi aturan, lari-larian, ngobrol-ngobrol, ya, Pak Guru angkat tangan dengan isyarat 1. Peringatan 1. Masih kedengaran suara gaduh, peringatan 2. Sampai peringatan 3, Pak Guru panggil namanya. Nanti ada iqob, ada hukumannya. Apa hukumannya? Jelasin A, B, C, D. Sehingga anak-anak tahu rulesnya. Rules di musola, rules ketika di lapangan, rules ketika di kelas. Masing-masing dijelaskan aturannya, aturan mainnya, aturan bakunya. Sehingga ketika kita berada di musola misalnya, sudah masuk waktu zuhur, sholat berjamaah, ribut, tinggal angkat tangan aja, nggak ada suara. Anak-anak lihat, masih ada suara 2, masih ada suara lagi 3. Kita nggak ngomong apa-apa. Udah 3 peringatan, masih ada yang ngomong, panggil namanya. Fulan, bangun, berdiri. Yang lain akan ngeliatin anak-anak, wah, suruh berdiri. Akhirnya dia berusaha untuk diam. Gimana diam, Ustaz? Kan tadi suruh baca Al-Quran, kan gitu. Kan kita bisa membedakan mana bacaan Al-Quran, mana ngobrol, kan begitu ya. Yang baca Quran, yang ngobrol-ngobrol. Jadi suaranya bisa kita bedakan lah. Ini contoh aja pengarahan. Ada yang mengarahkan, ada yang diberikan arahan, ada isinya, dan ada metodenya. Begitu juga manajer misalnya. Begitu juga kepala sekolah ketika ada guru baru. Guru baru yang perlu diarahkan. Nanti ibu akan mengajar ini dan itu, diarahkan bagaimana cara mengajarnya, metodenya. Silakan nanti ibu bisa bersosialisasi dengan teman-teman atau guru yang sudah pengalaman. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanya. Kan gitu. Ini komponennya. Ada agar pengarahan berhasil, ada sifat-sifat yang harus dimiliki pengarah. Yang pertama tentu saja dia adalah suri tauladan. Dia harus memberikan suri tauladan yang baik. Yang kedua konsisten. Ingat, ketika kita sudah di musola memberikan rules, kita harus konsisten tiap hari begitu. Dan harus ada guru yang standby, ada yang piket 1 atau 2 orang. Kalau yang mengarahkan hari ini masuk, besoknya capek biarin aja lah, ngobrol-ngobrol situ. Udah, anak-anak besok-besoknya lagi akan kembali ke awal. Sulit sekali untuk diarahkan. Yang penting konsisten. Yang ketiga keterbukaan, ya, saling terbuka, tidak ada dusta di antara kita. Masya Allah, tidak ada rahasia-rahasia. Apa sih yang dirahasiakan? Gak ada. Ada kelembutan, ada kebijakan. Ya, dengan lembut, dengan bijak, tentu saja yang diarahkan akan ikut, ya. Yang menerima pengarahan tentu saja dia harus memiliki etos kerja yang tinggi, ya. Dan kita harus yakini kerja itu ibadah.
Kita akan mendapatkan pahala berdasarkan niat yang kita niatkan dari rumah. Dia dari rumah mau ngapain nih? Cuma keseharian biasa, rutinitas keseharian biasa ya nggak dapat ibadah. Kalau kita niatkan mendapatkan ibadah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi pengarahannya bertahap sesuai dengan kemampuan, tidak memberatkan ya. Artinya step by step. Tidak langsung disuapin semuanya bluk ya. Orang juga akan berat. Ini yang ketiga. Kemudian ini metode dalam pengarahan, ada sarana komunikasi bisa dengan HP atau dipanggil langsung dengan komunikasi empat mata. Masya Allah, empat mata kalau sama guru perempuan gimana Ustadz? Ya panggil guru yang lain lah, atau ada wakil kepala sekolah. Aduh nggak enak Ustadz, ini menyangkut pribadi guru nih. Ya sudah, kalau begitu pakai HP, pakai voice note atau yang lain. Caranya bagaimana supaya muruah guru itu terjaga, supaya harga diri guru itu tidak diketahui bagaimana telah melakukan penyimpangan ini dan itu. Dan biasanya kalau seorang guru ditegur tentang masalah pribadi, ya tadi tuh ada yang baper, ada yang dan seterusnya ya. Maka kita hilangkan hal itu semua. Yang keempat, terakhir, pengawasan. Ya, tentu saja kita perlu supervisi, ada pengawasan, dan ini tugas biasanya dilakukan oleh manajer dan orang-orang yang dekat dengan manajer. Supaya apa? Supaya hal-hal yang sudah kita rencanakan seluruhnya benar-benar dijalankan atau tidak nih. Kalau di sekolah yang sudah mulai tinggi, bagus, biasanya mereka meletakkan CCTV di setiap kelas. Ya, CCTV di setiap kelas. Jadi monitornya ada di ruang kepala sekolah. Jadi kepala sekolah bisa mengawasi, ini guru lagi apa ini? Kok mainan HP terus ya dari pagi? Panggil gitu. Masya Allah. Ini guru kok ngajarnya begini ya? Kok anak diikat kakinya? Kenapa itu? Kenapa? Ada yang diikat. Iya, saya pernah dapat guru mengikat kaki anak muridnya. Saking anak itu nggak bisa diem. Kakinya diikat, Bu. Masya Allah. Tangannya diikat di belakang. Udah kayak di penjara tuh anak. Subhanallah. Ya, ada di CCTV nampak kepala sekolahnya. Akhirnya gurunya dipanggil. Pak, kenapa Pak? Ini kok anak diikat-ikat? Kenapa? Ini nggak bisa diem, Bu. Ya, nggak bisa diem ini Pak anaknya. Saya udah gimana ya metode ini, metode itu. Bahkan sampai ada yang mulutnya dilakban. Bayangin, Bu. Ini guru udah saking jengkelnya mungkin ya, sampai mulutnya dilakban. Kalau dicabain enggak ya? Sampai dilakban. Subhanallah. Nah, ternyata ini fungsi dari pengawasan itu. Sehingga jangan begitu dong Pak, itu anak orang. Kalau bapaknya datang sini ngamuk-ngamuk bisa. Apalagi bapaknya jenderal bintang 4 TNI Angkatan Laut lagi. Waduh. Ya. Bahkan saya pernah melihat ada seorang murid kelas 2 ngamuk, bangku diangkat, dilempar, cubrak. Teman-temannya langsung pada lari ketakutan. Karena dia kalau marah udah kayak hulek katanya. Semuanya dibanting, semuanya dilempar, subhanallah. Mungkin gurunya sudah habis metode, diikat kakinya, tangannya diikat, mulutnya dilakban, masya Allah. Tapi ini caranya salah ya, kita katakan bukan begitulah caranya. Itu anak orang, bukan tawanan, bukan tahanan. Itu fungsi kita, ada pengawasan, ada supervisi. Terkadang satu guru juga kita minta untuk supervisi. Bu, Pak, nanti kita adakan supervisi ya. Supervisi apa Pak? Pelajaran A, pelajaran B. Nanti kita nilai.
bagaimana hasil pembelajaran selama ini. Kita ambil sampel di kelas yang E, kelas yang anaknya super duper misalnya. Gimana metodenya? Kita ambil manfaatnya. Oh, ternyata guru ini bagus, dia punya metode. Bu, ini saya lihat cara ngajarnya bagus, bisa nggak diajarkan ke guru-guru yang lain? Oh, bisa Pak. Baik, nanti kita kumpulkan semua guru, ibu ajarin. Siap. Baik. Ternyata hasilnya positif dan manfaat ya. Itu hasil dari supervisi. 3 makna yang terkandung dalam pengawasan: penjagaan, menjaga potensi, harta dan waktu agar tidak mubazir. Kayak tadi tuh, kadang-kadang ada guru ngajar mainan HP terus. Ada guru ngajar masuk kelas, kerjain halaman sekian sekian sekian. Habis itu dia ngelihat YouTube di laptop. Ada yang seperti itu. Ada yang datang cuma ngasih tugas, habis itu keluar. Ngapain? Cari UKS. Mau numpang tidur. Ada, dan itu ada, subhanallah. Dan itu semuanya akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua ada pemeliharaan, sehingga tujuannya tercapai dengan program-program yang disiapkan, ada pengawasan, mengawasi langkah operasional supaya tidak ada yang sia-sia terbuang, sia-sia bahkan bisa menimbulkan dosa. Bahkan terkadang ada guru yang mangkir. Tahu mangkir ya? Absen di pagi hari, tapi gurunya nggak ada di sekolah itu, cuma absen doang. Terus kemana itu Ustaz? Nongkrong di warung kopi dari pagi sampai siang di warung kopi. Ngapain aja tuh guru? Mau makan gaji buta? Ya, mau makan gaji yang haram? Itu semuanya akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak ada jam ngajar Ustadz hari ini, jadi saya free. Tapi kan ada yang bisa dilakukan di sekolah. Mungkin ada temannya yang ingin minta tolong bantuan untuk ini dan itu, sehingga dia memberikan manfaat kepada teman-temannya. Dan mungkin ada administrasi yang perlu dia selesaikan. Iya, administrasi sekolah kan luar biasa banyak ya. Emang nggak ada yang bisa dilakukan, kan dia bisa menciptakan metode-metode untuk pengajaran dan seterusnya. Bukan cuma absen, habis itu ke warung kopi sampai pulang. Ini mangkir, tidak halal dia makan harta yang dia dapatkan kalau caranya seperti itu ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Demikian secara singkat tentang urgensi pentingnya kita memanage bagaimana pendidikan di dalam Islam. Semoga bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Bapak, Ibu? Cukup paham atau cukup ngantuk? Kopi mana kopi? Udah ya? Ya. Oh, habis ya, laku. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang kita bahas bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pendidik-pendidik yang mencari akhirat kelak ya. Allah balas dengan dunia, Allah balas dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.